الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'ati wa zajarana an ma'siyati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Arsalahullah li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbi al muhtadina ila sabili rasyad. Amma ba'd, ibadallah, ittaqullah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, marilah terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Berikutnya, marilah terus kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat hidup mandiri, tidak menjadi beban orang lain, dan bahkan kita berharap dapat meringankan beban orang lain. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar ulumul Quran atau membaca kitab-kitab ulumul Quran, kita ambil contoh yang populer, katakan Al-Burhan fi ulumil Quran atau Al-Itqan fi ulumil Quran atau Manahilul Irfan fi ulumil Quran. Pasti di dalam kitab itu ada yang namanya kajian khusus tentang Makkiyah dan Madaniyah. Jadi surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, surat-suratnya atau juznya 30 juz, terdiri dari 114 surat, itu terbagi kepada dua. Ada yang tergolong kepada Makkiyah, ada yang tergolong kepada Madaniyah. Nah, di kalangan para ulama ada tiga makna tentang mengenal tentang surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Yang paling gampang untuk mengenal Makkiyah dan Madaniyah itu adalah dengan cara, pokoknya semua surat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah itu namanya Makkiyah. Contohnya surat Al-Kahfi, panjang, tetapi itu termasuk surat Makkiyah. Artinya dia diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian kalau Madaniyah itu surat-surat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Itu yang paling gampang. Mau di mana saja ayat itu turun, selama
selama itu Nabi sebelum hijrah, maka dia Makkiyah. Dan ayat di mana saja itu ayat turun selama Nabi sudah hijrah, itu dibilang Madaniyah. Ada satu ayat yang turun ketika Nabi melaksanakan haji wada, itu di kota Mekah, tetapi Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Nabi melaksanakan ibadah haji dari kota Madinah ke kota Mekah. Dari sisi isi, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peta dakwahnya ya, kalau nanti dilihat dari sisi peta dakwah. Jadi dari sisi isi, surat-surat Makkiyah itu adalah secara umum adalah tentang akidah dan akhlak, tentang iman dan akhlak. Adapun Madaniyah tentang hukum-hukum, begitu. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peta dakwahnya bahwa memang yang harus dibangun kepada manusia itu keimanannya dulu. Keimanan dia kepada Allah, yang al-iman antu'mina billah, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat. Jadi malaikat ini berada di sisi kanan dan sisi kiri kita, yang ada yang namanya Raqib dan Atid. Itu kan CCTV yang selama kita dilahirkan, sejak kita dilahirkan sampai nanti kita wafat, dia standby itu siang malam. Nanti dia akan memutar ulang pada hari kiamat. Jadi jangan main-main. Beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitabnya. Salah satunya adalah Al-Quran. Bahwa apa yang terkandung di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang pasti. Jadi pasti terjadi. Informasi hari kiamat pasti terjadi itu. Beriman kepada hari kiamat, ya. Beriman kepada para nabi dan rasul, gitu. Dan beriman terakhir pada qada dan qadar. Jadi itu yang ditanam oleh Nabi Muhammad pas dakwah ketika Nabi Muhammad berjuang di kota Mekah, begitu. Jadi kalau direnungkan, kalau diingat-ingat, rasa-rasanya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang untuk memperbaiki moral, memperbaiki perilaku manusia. Kita sore, pagi, siang, malam kita menyebut etik, selalu etik. Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan dia tidak beriman kepada hari kiamat, menurut saya dakwah itu gagal, bisa jadi gagal. Jadi bagaimana dia tidak akan berani berbuat curang, berbuat zolim kalau dia beriman, kalau dia tahu bahwa perbuatannya besok ketika dia masuk ke dalam lubang kubur akan diazab. Itu ada yang namanya azab kubur. Setelah itu dibangkitkan pada hari kiamat dan dia akan menghadapi hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu tauhid namanya as-sam'iyat. Jadi itu semua baru bisa diimani, memang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang yang harus dibangun lebih dahulu adalah keimanan. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman bahwa semua perbuatan kita di dunia ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca tadi, bismillahirrahmanirrahim, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholiha. Barang siapa yang beriman kepada Allah
ya, beriman kepada Allah, tentunya ya Allah itu selalu hadir dalam semua aktivitasnya. Kemudian man amana billahi wal yaumil akhir, dan dia beriman akan adanya hari kiamat. Jadi setelah ditiup nanti, pas sudah waktunya, nanti kita semua jadi manusia yang sejak Nabi Adam sampai manusia di akhir zaman itu semuanya akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada salah satu nama hari kiamat itu adalah Yaumut Talaq, hari pertemuan. Jadi perjumpaan antara orang-orang yang hidup di zaman Nabi Adam dan orang-orang yang hidup di akhir zaman itu bisa bertemu. Jadi man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian efek daripada beriman kepada Allah, efek daripada beriman kepada hari kiamat, bahwa nanti akan ada hisab, dia itu wa amila sholihah, dia itu akan berbuat baik, ya, baik dia sebagai rakyat maupun dia sebagai pemimpin. Dia akan berbuat baik, dia tidak akan melakukan kezaliman-kezaliman. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka adalah pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak akan takut nanti, ya. Kalau orang itu beriman, dia tidak akan takut kalau dia itu berbuat baik di dunia ini, baik dia sebagai rakyat atau sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang berperan penting dalam kehidupan bernegara. Dia tidak akan takut karena dia sudah maksimal dan dia tidak melakukan kezaliman-kezaliman. Itu dia tidak takut. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Pun juga dia tidak menyesal, tidak sedih. Dahulu kenapa saya tidak melakukan semua kebaikan-kebaikan untuk rakyat saya? Kalau dia melakukan kezaliman-kezaliman, pasti dia sedih. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat lain, bismillahirrahmanirrahim, u'budullaha warjul yaumal akhir wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Yang artinya sembahlah olehmu akan Allah. Jadi kita maksimalkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini. Warjul yaumal akhir, dan berharaplah selamat pada hari kiamat nanti, selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan cara mengikuti aturan-aturan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu melakukan kerusakan-kerusakan di atas muka bumi ini dengan cara itu tadi, melanggar aturan-aturan Al-Quran dan aturan-aturan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari terus kita ngaji, kita belajar memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, bagaimana Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang kehidupan-kehidupan setelah mati, pun juga bagaimana kita tidak berbuat zalim kepada sesama. Mudah-mudahan kita semua dapat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sudah waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wasamiul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu
بيته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa aujabana bitaubati wal istighfari minadzunubi wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna muhammadar rasulullah al-hadi ila sabilil huda ala dawam. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wa tamam. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bi fi'lil ma'murati wajtinabil manhiyati wal haram wakthiru minad du'ai wa tadarri wal khusyu'i ila Allah fi jami'il layali wal ayyam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wa ansur juyushal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.